Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia fosil menyimpan kisah-kisah epik yang lebih menegangkan daripada fiksi ilmiah manapun. Di Quebec, Kanada, tabung hematit mikroskopis mengungkap bukti kehidupan tertua di bumi dalam ilmu paleontologi. Sebuah organisme sederhana yang hidup di celah hidrotermal gelap, bertahan di planet yang masih panas dan liar. Dan bayangkan, tulang Tyrannosaurus Rex berusia 68 juta tahun dan menemukan jaringan lunak yang masih elastis, lengkap dengan pembuluh darah dan protein kolagen. Tidak kalah mencengangkan, fosil ular berkaki 4 Tetrapodopis dari Brasil membawa kita ke zaman dinosaurus, di mana reptil purba ini menggunakan anggota tubuhnya untuk mencengkram mangsa, bukan berjalan. Dan siapa sangka, sepotong amber di Myanmar menyimpan ekor dinosaurus berbulu dengan warna coklat dan putih yang masih jelas. Setiap fosil ini adalah jendela yang membawa kita melintasi waktu, menyingkap pertarungan hidup mati, adaptasi ekstrim, dan misteri yang tersembunyi di balik batu dan mineral. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian penemuan-penemuan spektakuler yang mengubah cara memandang sejarah kehidupan. Dari tabung hematit Kanada, darah nyamuk purba di Montana, raksasa laut dengan gigi sebesar mentimun, hingga ular titanoboa seberat 1 ton yang menguasai hutan Kolombia. Saksikan bagaimana fosil-fosil ini tidak hanya mengungkap masa lalu, tetapi juga memaksa kita mempertanyakan apa yang mungkin terungkap di masa depan. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Penemuan tabung hematit, bukti tak terduga kehidupan tertua di bumi yang berusia miliaran tahun. Di Kanada bagian utara, tepatnya di wilayah Quebec, ahli paleontologi barat meyakini telah menemukan bukti kehidupan tertua di bumi dalam batuan purba. Bukti ini berupa struktur sangat kecil terbentuk seperti pipa atau tabung yang terbentuk dari mineral besi bernama hematit. Karena ukurannya yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan alat pembesar kuat seperti mikroskop, struktur ini disebut tabung hematit mikroskopis. Usia struktur ini diperkirakan sangat tua, lebih dari 3,77 miliar tahun. Bahkan, ada kemungkinan mendekati 4 miliar tahun lalu. Bentuk tabung hematit ini memiliki kemiripan yang jelas dengan fosil bakteri purba lainnya yang diketahui hidup di dasar laut dalam, terutama di sekitar sumber air panas vulkanik yang disebut celah hidrotermal. Melalui analisis kimia batuan atau geokimia serta pengamatan detail menggunakan mikroskop, tim peneliti memastikan bahwa struktur tabung ini adalah hasil dari aktivitas makhluk hidup di masa lampau dan bukan terbentuk begitu saja oleh proses geologi biasa. Penemuan ini secara signifikan memundurkan perkiraan waktu kapan kehidupan pertama kali muncul di bumi. Lebih tua dari bukti sebelumnya berupa fosil lapisan batuan bernama stromatolith dari Australia yang berumur 3,5 miliar tahun. Penemuan tabung hematit ini memberikan gambaran bahwa kehidupan di bumi dalam perspektif paleontologi sudah muncul hanya dalam beberapa ratus tahun setelah bumi pertama kali terbentuk. Ini terjadi pada masa ketika kondisi bumi masih sangat keras dan belum stabil. Lokasi penemuan fosil ini, yang dulunya merupakan lingkungan dasar laut dekat sumber panas vulkanik atau celah hidrotermal, semakin memperkuat dugaan atau hipotesis para ahli bahwa area semacam inilah tempat yang paling mungkin bagi kehidupan pertama untuk bermula. Celah hidrotermal ini dapat menyediakan sumber energi kimia dan juga perlindungan dari radiasi berbahaya dari luar angkasa, yang sangat dibutuhkan oleh organisme paling awal untuk bertahan hidup. Walaupun ukuran tabung hematit ini sangat kecil, hanya sepanjang beberapa mikrometer atau sepersejuta meter, dan dengan diameter yang lebih kecil lagi, arti penting penemuan ini bagi pemahaman ilmuwan barat tentang sejarah awal mula kehidupan di bumi sangatlah besar. Tetrapodopis amplectus,
ular berkaki 4 dari zaman dinosaurus. Pada tahun 2015, sebuah penemuan fosil ular purba berkaki 4 yang sangat menarik terjadi di Brazil. Fosil ini diperkirakan berumur 113 juta tahun, artinya ia hidup pada zaman yang sama dengan dinosaurus. Makhluk ini yang diberi nama ilmiah Tetrapodopis amplectus adalah sebuah spesimen unik. Ia memiliki tubuh yang panjang dan ramping seperti ular masa kini, namun dilengkapi 4 kaki kecil yang tampaknya tidak dipakai untuk berjalan, melainkan diduga berfungsi untuk memegang mangsa atau membantu saat kawin. Temuan ini sangat penting bagi paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan purba melalui fosil, karena mendukung gagasan bahwa ular pertama kali berkembang di darat, bukan di laut. Hal ini terlihat dari tidak adanya ciri-ciri adaptasi kehidupan air seperti sirip atau ekor pipih untuk mendayung. Fosil Tetrapodopis amplectus ini mengungkap detail penting mengenai perkembangan ular. Bentuk tubuhnya yang panjang dan lentur, ditambah gigi melengkung khas ular, yang menunjukkan bahwa hewan ini adalah pemakan daging atau karnivora, yang kemungkinan membunuh mangsanya dengan cara melilit. Selain itu, bentuk tengkoraknya yang memanjang dengan moncong atau bagian depan mulut yang pendek mengindikasikan kemampuan menggali. Ini memperkuat dugaan bahwa nenek moyang ular dulunya adalah hewan penggali. Meskipun penemuan ini sangat berarti, identitas asli fosil ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Beberapa ahli berpendapat fosil ini lebih mirip Dolichosaur, sejenis kadal air purba yang telah lama punah, ketimbang ular sejati. Akhirnya, pada tahun 2024, fosil berharga ini dikembalikan ke negara asalnya, yaitu Brasil. Kini, fosil tersebut disimpan dengan aman di Museum Nasional Brasil, menjadi bagian penting dari koleksi sejarah alam negara tersebut. Carbonemys covrini, fosil kura-kura raksasa berusia 60 juta tahun. Pada tahun 2012, sebuah penemuan fosil hewan yang sangat mengagumkan terjadi di Kolombia. Para ilmuwan menemukan sisa-sisa tubuh membatu dari seekor kura-kura raksasa yang diperkirakan hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kura-kura purba ini kemudian diberi nama ilmiah Carbonemys covrini. Nama tersebut memiliki arti kura-kura batu bara, merujuk pada lokasi penemuannya di sebuah area pertambangan batu bara besar yang bernama Cerrejón, yang terletak di bagian utara Kolombia. Ukuran kura-kura ini sungguh luar biasa, dengan panjang tempurung atau cangkang keras di punggungnya mencapai 1,7 meter. Selain ukurannya, ia juga memiliki rahang yang sangat kuat, memungkinkannya untuk memangsa beragam jenis makanan, termasuk hewan bercangkang lunak seperti kerang, siput, kura-kura berukuran lebih kecil, dan bahkan hewan seganas buaya. Ukuran tubuhnya yang jumbo ini menunjukkan bahwa Carbonemys covrini merupakan salah satu contoh awal dari fenomena gigantisme, yaitu kecenderungan suatu jenis hewan untuk berevolusi menjadi berukuran jauh lebih besar dari kerabat normalnya, khususnya pada kelompok kura-kura air tawar. Penemuan ini juga mengungkap fakta menarik bahwa kura-kura raksasa ini hidup sekitar 5 juta tahun setelah kepunahan massal dinosaurus. Cangkangnya yang sangat tebal dan kokoh kemungkinan besar berfungsi sebagai alat pertahanan diri yang efektif terhadap serangan hewan pemangsa atau predator besar yang hidup di zaman itu. Misalnya, buaya purba dan ular-ular raksasa. Namun demikian, bukti berupa bekas gigitan yang ditemukan pada beberapa fosil kura-kura lain dari lokasi yang sama mengindikasikan bahwa ada predator lain. Kemungkinan sejenis reptil purba mirip buaya yang disebut Dirosaurids, yang berusaha memangsa kura-kura di ekosistem tersebut. Fakta bahwa hingga kini hanya satu contoh atau spesimen utuh dari Carbonemys covrini yang ditemukan mungkin berkaitan dengan gaya hidupnya. Para ahli menduga bahwa untuk menopang tubuhnya yang sangat besar, kura-kura ini memerlukan daerah atau wilayah jelajah yang amat luas untuk mencari makanan yang cukup.
Kebutuhan akan wilayah yang luas ini bisa berarti hanya sedikit individu karbonemis yang dapat hidup bersamaan dalam satu area tertentu, sehingga fosilnya menjadi sangat langka. Fosil pertarungan dinosaurus. Momen dramatis pertarungan antara Velociraptor melawan Protoceratops. Pada tahun 1971, di tengah hamparan gurun Gobi di Mongolia, sebuah tim paleontolog menemukan sebuah fosil yang sangat menakjubkan. Fosil ini merekam sebuah momen dramatis pertarungan antara dua jenis dinosaurus, Velociraptor mongoliensis melawan Protoceratops andrewsi. Dalam adegan yang membeku dalam batu itu, terlihat Velociraptor menusukkan cakar kakinya yang terkenal tajam ke leher Protoceratops. Sementara, Protoceratops tidak tinggal diam dan membalas dengan menggigit lengan si pemangsa. Keduanya diduga terkubur seketika oleh longsoran atau timbunan pasir saat pertarungan sengit itu berlangsung. Sebuah peristiwa yang diperkirakan terjadi antara 75 hingga 71 tahun yang lalu. Temuan langka yang sering disebut dinosaurus bertarung ini mengungkap gambaran jelas mengenai hubungan pemangsa dan mangsa di zaman dinosaurus. Menyingkap bagaimana cara mereka berinteraksi dan strategi bertahan hidup yang ternyata cukup rumit pada masa itu. Velociraptor dikenal sebagai dinosaurus pemangsa yang cerdas dan hidup pada periode akhir zaman kapur, yaitu bagian terakhir dari masa dinosaurus, sekitar 75 hingga 71 tahun silam. Ukuran tubuhnya tergolong kecil untuk ukuran dinosaurus dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2,07 meter dan berat diperkirakan antara 14,1 hingga 19,7 kg. Ciri khas Velociraptor adalah cakar yang digunakan untuk menyerang dan menahan mangsanya. Di sisi lain, Protoceratops adalah dinosaurus pemakan tumbuhan dengan panjang tubuh sekitar 2 meter dan berat bisa mencapai 180 kg. Ia memiliki kepala besar dan dipergunakan sebagai alat pertahanan diri melawan pemangsa. Pertarungan abadi antara Velociraptor dan Protoceratops ini menjadi bukti bahwa kedua spesies memiliki strategi serangan dan pertahanan yang efektif, memungkinkan mereka untuk bersaing dan hidup berdampingan di lingkungan alam yang keras jutaan tahun lalu. Nyamuk purba dengan darah di perutnya. Fosil berusia 46 juta tahun yang mengawetkan sisa darah mangsanya. Pada tahun 2013, sebuah penemuan fosil nyamuk yang sangat tua berusia 46 juta tahun terjadi di Montana, Amerika Serikat. Temuan ini menjadi salah satu yang paling mengagumkan dalam bidang paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan purba lewat fosil. Keistimewaan fosil ini terletak pada kondisinya yang luar biasa awet, bahkan sisa-sisa darah masih terjaga di dalam perut nyamuk tersebut. Penemuan ini mengungkap bahwa molekul darah ternyata bisa bertahan sangat lama, melebihi perkiraan para ilmuwan sebelumnya, sehingga membuka cara baru untuk meneliti hewan-hewan dari zaman purba. Fosil nyamuk ini sendiri ditemukan terawetkan di dalam lapisan halus batu lumpur, jenis batuan sedimen di sebuah tebing sungai, dan kemudian diperiksa menggunakan mikroskop elektron, sebuah alat pembesar berkekuatan sangat tinggi, untuk melihat kandungan zat besi di perutnya. Tingginya kadar zat besi inilah yang memastikan bahwa nyamuk purba itu memang membawa darah hasil isapannya. Temuan darah pada fosil tersebut juga mengungkap fakta penting lainnya. Nyamuk ternyata sudah memiliki kebiasaan menghisap darah sejak jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum keberadaan manusia di planet ini. Yang lebih mengejutkan, bentuk fisik nyamuk purba ini, terutama bagian mulut dan cara ia makan, hampir tidak berbeda dengan nyamuk modern yang sering kita jumpai. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku makan nyamuk tidak mengalami perubahan besar selama puluhan juta tahun perjalanannya. Titanoboa cerejonensis, ular raksasa penguasa Kolombia purba. Penemuan fosil ular raksasa yang dinamai Titanoboa cerejonensis di area tambang batubara Cerrejón, Kolombia pada tahun 2009 menjadi sebuah temuan yang sangat berarti dalam bidang paleontologi.
Sebuah tim peneliti dari Universitas Florida berhasil mengenali tulang belakang dan bagian-bagian kerangka lain dari ular purba ini. Dari temuan tersebut terungkap ukuran titanoboa yang sungguh luar biasa. Panjangnya diperkirakan mencapai 12,8 meter dengan bobot lebih dari 1.100 kg. Ular raksasa ini hidup sekitar 58 hingga 60 juta tahun yang lalu pada zaman Paleosen, sebuah periode waktu setelah kepunahan massal dinosaurus. Dengan ukuran yang bisa 2 kali lipat lebih besar dari ular anaconda hijau terbesar yang hidup saat ini, Titanoboa menyandang gelar sebagai hewan bertulang belakang darat terbesar yang diketahui dari masanya. Penemuan ini juga mendorong penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara suhu bumi di masa lalu dengan evolusi ukuran tubuh hewan berdarah dingin. Karena lingkungan tropis tempat Titanoboa hidup diperkirakan memiliki suhu rata-rata 32–33 derajat Celcius. Kondisi yang jauh lebih panas daripada daerah tropis sekarang. Lingkungan hidup Titanoboa diperkirakan berupa hutan lebat yang berawa-rawa serta sungai-sungai besar di wilayah yang kini merupakan bagian utara negara Kolombia. Pemeriksaan terhadap struktur tulangnya menunjukkan bahwa ular ini memiliki kemampuan beradaptasi untuk bergerak dengan efisien di dalam air, mirip dengan kebiasaan hidup anaconda modern. Sebagai predator puncak atau pemangsa teratas di ekosistemnya, Titanoboa diduga memangsa hewan-hewan besar seperti buaya purba, ikan-ikan berukuran besar, serta mamalia-mamalia awal yang hidup sezaman dengannya. Cara berburunya kemungkinan besar melibatkan teknik melilit mangsa yang kuat hingga mati lemas, sebuah metode yang umum digunakan oleh ular-ular dalam kompleks Boidae, yang juga mencakup ular boa dan anaconda. Teori mengenai mangsanya ini didukung oleh penemuan fosil buaya purba di lokasi yang sama dengan penemuan tulang Titanoboa. Selain itu, keberadaan ular kolosal ini mengungkap gambaran mengenai ekosistem tropis kuno yang sangat berbeda, yang mampu mendukung sebuah rantai makanan kompleks di mana reptil-reptil raksasa berperan sebagai penguasa utama. Anzuwiliae, ayam dari neraka, spesies dinosaurus baru yang sangat unik. Pada tahun 2014, dunia paleontologi dikejutkan dengan pengumuman penemuan spesies dinosaurus baru yang dinamai Anzuwiliae. Penemuan penting ini merupakan buah kolaborasi tim peneliti dari lembaga Smithsonian Institution, Carnegie Museum of Natural History, dan University of Utah. Mereka meneliti 3 set kerangka fosil atau sisa-sisa tulang belulang yang tidak lengkap yang ditemukan di area geologis bernama Formasi Hill Creek di negara bagian Dakota Utara dan Dakota Selatan, Amerika Serikat. Gabungan ketiga fosil ini ternyata menyusun sekitar 75 hingga 80% dari keseluruhan kerangka Anzuwiliae, sebuah kelengkapan yang luar biasa. Hal ini memberi para ilmuwan kesempatan langka untuk mengungkap detail susunan tubuh atau anatomi, serta hubungan kekerabatan dinosaurus ini dalam kelompok Caenagantidae, sebuah cabang keluarga dinosaurus yang informasinya sangat terbatas selama hampir seabad lamanya. Anzuwiliae diketahui hidup pada akhir zaman Kapur, sekitar 68 hingga 66 juta tahun silam. Sezaman dengan dinosaurus ikonik seperti Tyrannosaurus Rex dan Triceratops, dan hidup sesaat sebelum peristiwa kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus, kecuali nenek moyang burung. Anzuwiliae memiliki penampilan fisik yang sangat unik dan mencolok, sehingga ia mendapat julukan ayam dari neraka. Dinosaurus ini berukuran cukup besar dengan panjang tubuh diperkirakan antara 3,5 hingga 3,75 meter. Tinggi sekitar 1,5 meter di bagian pinggul, dan bobotnya ditaksir antara 200 hingga 300 kg. Ciri khasnya meliputi paruh yang tidak bergigi, sebuah jambul atau hiasan kepala tinggi berbentuk seperti bulan sabit di atas tengkoraknya, leher yang panjang dan ramping, serta lengan panjang yang diakhiri dengan cakar melengkung yang besar. Kakinya juga panjang dan tampak kuat, sementara ekornya cenderung pendek. Bukti menunjukkan bahwa sebagian tubuhnya, terutama lengan dan ekor, ditutupi oleh bulu, menambah kemiripannya dengan burung-burung besar masa kini yang tidak dapat terbang.
Walaupun memiliki banyak ciri yang serupa dengan burung modern, Anzuwiliae bukanlah leluhur langsung dari burung-burung yang ada saat ini. Kemiripan ini merupakan contoh dari perkembangan konvergen, sebuah proses di mana dua jenis makhluk hidup yang tidak berkerabat dekat mengembangkan ciri fisik yang mirip secara terpisah karena adaptasi terhadap lingkungan atau gaya hidup yang serupa. Jaringan lunak dalam fosil T-Rex, keajaiban pengamatan purba dan hubungan dinosaurus dengan burung. Pada tahun 2005, sebuah penemuan penting dilakukan oleh Dr. Mary Schweitzer bersama timnya dari Universitas Negeri North Carolina yang mengubah cara pandang kita mengenai studi kehidupan purba dan paleontologi. Mereka menemukan sesuatu yang tak terduga di dalam tulang paha fosil dinosaurus jenis Tyrannosaurus Rex. Fosil ini yang berusia sekitar 68 juta tahun dan digali dari tanah di Montana, Amerika Serikat, ternyata masih menyimpan sisa-sisa jaringan lunak. Yang membuat para ilmuwan sangat terkejut, jaringan ini masih lembut, tampak tembus pandang, dan bahkan kenyal seperti karet. Bisa ditarik lalu kembali ke bentuk semula. Ketika diperiksa lebih dekat menggunakan mikroskop, terlihat jelas adanya struktur mirip pembuluh darah, sel-sel darah, serta sejenis protein penyusun jaringan tubuh yang disebut kolagen. Semuanya dalam kondisi relatif utuh. Penemuan ini membantah pemahaman lama mengenai proses pembentukan fosil atau fosilisasi, yang sebelumnya menyatakan bahwa bagian lunak makhluk hidup pasti hancur total dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Penelitian yang terus dilakukan oleh tim Dr. Schweitzer semakin menunjukkan betapa pentingnya temuan awal ini. Mereka kemudian mempelajari susunan kimia dari protein kolagen yang ditemukan pada fosil T-Rex tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur protein kolagen T-Rex ini ternyata punya banyak kesamaan dengan kolagen yang ada pada burung-burung di zaman modern. Temuan ini menjadi bukti kuat yang mendukung teori evolusi, sebuah gagasan ilmiah tentang perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu, yang menyatakan bahwa burung adalah keturunan langsung dari kelompok dinosaurus pemakan daging seperti T-Rex yang dikenal sebagai Theropoda. Pliosaurus svalbard, penguasa lautan purba zaman Jura. Penemuan sisa-sisa Pliosaurus raksasa yang membatu di Pulau Spitsbergen menjadi salah satu temuan paling mengagumkan dalam beberapa waktu terakhir. Fosil ini adalah kerangka dari sejenis reptil laut pemangsa purba. Tim peneliti dari Universitas Oslo yang menemukannya memberikan julukan monster karena ukurannya yang diperkirakan mencapai 15 meter. Pliosaurus ini hidup pada zaman Jura, suatu periode waktu sekitar 150 juta tahun yang lalu. Fosil monster ini ditemukan di Svalbard, sebuah gugusan pulau di wilayah utara Norwegia. Lokasinya sangat jauh ke utara, sekitar 2.100 km dari kutub utara. Pulau Spitsbergen sendiri merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Svalbard. Hewan purba ini memiliki bentuk tubuh yang menyerupai tetesan air mata dan bergerak lincah di air menggunakan 4 siripnya yang besar. Ciri khas Pliosaurus adalah kepalanya yang besar dengan gigi-gigi tajam. Pada fosil monster ini, giginya bahkan berukuran sebesar buah mentimun. Temuan ini mengungkap tentang bagaimana predator laut purba dapat bertumbuh begitu besar dan cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan laut pada masa itu. Pliosaurus pada zamannya adalah predator puncak. Ia berburu berbagai hewan laut seperti ikan, cumi-cumi, bahkan reptil laut lainnya yang lebih kecil. Penemuan ini menegaskan bahwa Svalbard adalah salah satu tempat paling kaya di dunia akan temuan fosil reptil laut. Tim peneliti telah menemukan lebih dari 40 kerangka reptil laut di sana, termasuk jenis Pliosaurus lain, Plesiosaurus yang dikenal berlayar panjang, serta Ichthyosaurus yang bentuknya mirip lumba-lumba. Penemuan-penemuan ini sangat berharga karena mengungkap kehidupan laut purba dan menunjukkan betapa beragam dan kompleksnya tatanan kehidupan di laut pada zaman Jura. Siput darat berbulu dalam amber, potret kehidupan 99 juta tahun lalu. Pada tahun 2016, sebuah penemuan luar biasa terjadi di Myanmar ketika sepotong amber, yaitu getah pohon purba yang telah mengeras seperti batu, ditemukan.
Di dalam amber ini terperangkap 2 fosil siput darat yang diperkirakan berusia 99 juta tahun dan terawetkan dengan sangat baik. Salah satu sisa makhluk hidup purba ini kondisinya begitu sempurna, memperlihatkan detail kepala, mata, hingga struktur tubuh lainnya yang menunjukkan kemiripan erat dengan siput darat modern. Fosil ini secara jelas mengungkap bagaimana bentuk tubuh siput purba dan menjadi bukti bagaimana mereka berkembang dari masa ke masa. Peran amber sangat penting karena mampu menjaga keutuhan fosil hingga detail terkecil, termasuk bagian tubuh lunak siput yang biasanya mudah hancur. Penemuan fosil siput darat berusia 99 juta tahun ini tidak hanya berhenti di situ, namun juga mengungkap keberadaan beberapa jenis siput purba yang memiliki cangkang berbulu. Salah satunya adalah jenis bernama Archaeocyclotus brevivillosus yang fosilnya berasal dari lembang Hukwang di Burma. Dengan bantuan mikroskop dan teknologi pemindaian sinar X 3 dimensi yang sangat detail, terlihat bahwa cangkang siput ini ditumbuhi bulu-bulu halus berukuran antara 0,015 hingga 0,02 cm. Adanya bulu ini diperkirakan memberikan keuntungan bagi siput dalam proses evolusi atau perubahan jangka panjang mereka. Mungkin untuk membantu melekat lebih baik pada tumbuhan, menjaga suhu tubuh, atau bahkan sebagai bentuk kamuflase, yaitu kemampuan menyamar di lingkungannya. Hal ini menunjukkan betapa uniknya cara siput purba beradaptasi untuk bertahan hidup, menjadikan fosil ini temuan yang luar biasa dan mengungkap sejarah perkembangan siput serta cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan purba. Tulang rusuk paus yang selamat dari gigitan megalodon. Sebuah fosil tulang rusuk paus yang ditemukan di North Carolina menyajikan bukti menarik tentang kehidupan laut purba, khususnya interaksi antara hiu raksasa megalodon dan mangsanya. Fosil ini memiliki bekas gigitan yang sangat jelas berasal dari megalodon, hiu purba raksasa yang hidup sekitar 3 hingga 4 juta tahun lalu. Analisis pada bekas gigitan tersebut mengungkap betapa kuatnya serangan hiu itu. Namun, yang lebih mengejutkan, tulang tersebut juga menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Ini berarti paus tersebut secara luar biasa berhasil bertahan hidup selama beberapa minggu setelah serangan yang seharusnya fatal. Penemuan ini mengungkap perbedaan cara berburu. Jika hiu putih besar modern menyasar perut mangsa yang lembut, megalodon justru tampaknya menargetkan organ vital seperti jantung dan paru-paru, menggunakan giginya yang tebal untuk menembus tulang keras, seperti yang terlihat pada bekas gigitan di tulang rusuk dan tulang keras lain paus ini. Megalodon dikenal sebagai predator puncak di lautan pada zamannya. Hiu raksasa ini menerapkan strategi berburu yang bervariasi, disesuaikan dengan ukuran mangsanya. Untuk paus atau lumba-lumba yang lebih kecil, megalodon sering kali menyerang dari bawah dengan kekuatan besar untuk melukai secara fatal sebelum membunuh dan memakannya. Akan tetapi saat menghadapi paus-paus raksasa yang hidup pada kala Pilosen, yang kurun waktu geologi jutaan tahun lalu, megalodon menggunakan strategi yang lebih cerdik. Hiu ini diduga berusaha melumpuhkan mangsa terlebih dahulu dengan merobek siripnya, baru setelah itu ia akan membunuh dan memangsanya. Temuan ini secara langsung mengungkap bagaimana kehidupan ekosistem laut purba berjalan, termasuk hubungan kompleks antara pemangsa dan mangsa pada masa itu. Ekor dinosaurus berbulu dalam amber, jembatan perubahan burung modern. Pada tahun 2015, sebuah penemuan fosil yang sangat menakjubkan terjadi di Myanmar. Sepotong ekor dinosaurus lengkap dengan bulunya ditemukan terawetkan dengan sempurna di dalam amber, yaitu getah pohon purba yang telah mengeras menjadi batu selama jutaan tahun. Fosil luar biasa ini ditemukan oleh Li Daxing, seorang peneliti dari Universitas Geoscience Cina, di sebuah pasar batu amber di kota Myitkyina, Myanmar. Awalnya, penjual batu amber tersebut mengira bahwa isi di dalam batu itu hanyalah sisa-sisa tanaman. Namun setelah diperiksa lebih teliti oleh Li Daxing, terungkap bahwa itu adalah potongan ekor seekor dinosaurus kecil yang hidup sekitar 99 juta tahun yang lalu. Yang lebih menakjubkan, ekor ini masih memiliki bulu-bulu halus berwarna coklat kekuningan di bagian atas dan putih di bagian bawahnya, memberikan kita bayangan langka tentang bagaimana rupa dinosaurus tersebut semasa hidup. Penemuan ini sangat penting karena mengungkap hubungan kekerabatan antar dinosaurus dan burung modern.
Ekor yang terperangkap dalam amber ini menunjukkan struktur bulu yang mirip dengan bulu burung masa kini. Namun terlihat masih dalam tahap perkembangan awal. Bulu ini sudah memiliki percabangan halus yang disebut barbs dan barbules, namun bagian tengah bulu yang kaku seperti batang pena yang disebut rachis belum sepenuhnya terbentuk seperti pada burung modern. Struktur tulang dan bulu yang sangat mirip ini semakin memperkuat bukti bahwa dinosaurus memiliki hubungan evolusi yang sangat erat dengan burung. Selain itu, warna bulu yang berbeda di bagian atas dan bawah ekor memberi petunjuk bahwa dinosaurus ini mungkin telah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya, di mana warna tersebut bisa jadi berfungsi sebagai kamuflase atau penyamaran agar dapat berbaur dengan alam sekitar. Fosil paus balin utuh. Pada tahun 1978, sebuah kisah penemuan tak terduga terjadi di Orange County, California yang melibatkan seorang siswa sekolah menengah atas. Anak laki-laki ini menemukan batu berukuran besar dan tampak tidak biasa muncul dari tanah di dekat rumahnya. Dengan bantuan teman-temannya, ia berhasil memindahkan batu seberat 450 kg itu ke rumahnya. Selama liburan musim panas, ia iseng mengukir batu tersebut. Sama sekali tidak tahu bahwa di dalamnya tersimpan bukti ilmiah yang sangat berharga. Bahkan, seorang ahli yang sempat memeriksanya menyatakan batu itu tidak penting secara ilmiah, menyebabkan temuan itu terlupakan selama 3 dekade atau 30 tahun lamanya. Namun, insting awal sang siswa akhirnya terbukti benar ketika 30 tahun kemudian. Museum Sejarah Alam Los Angeles mengidentifikasi batu tersebut sebagai fosil paus balin yang luar biasa langka yang menjadikannya salah satu dari hanya sekitar 20 fosil serupa yang pernah ditemukan di seluruh dunia. Keistimewaan fosil ini terletak pada kondisinya sangat lengkap dan terawetkan dengan baik. Yang paling menakjubkan adalah fosil ini masih menyertakan bagian balin. Balin adalah struktur unik di mulut paus yang berfungsi sebagai saringan raksasa untuk memisahkan makanan kecil dari air laut. Dan bagian ini sangat jarang sekali bisa bertahan utuh menjadi fosil. Fosil paus purba ini diperkirakan berusia antara 14 hingga 16 juta tahun, berasal dari masa ketika perairan di sekitar California merupakan rumah bagi paus-paus zaman dahulu. Meskipun penemukan fosil paus cukup umum di wilayah tersebut, penemuan fosil dengan kondisi sebaik ini, apalagi yang masih memiliki bagian penting seperti balin, merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Penelitian terbaru dari Universitas Flinders di Australia yang mendalami studi tentang asal-usul dan perwarisan sifat makhluk hidup atau genetika, mengungkap bahwa paus balin kemungkinan telah berenang di lautan selama lebih dari 50 juta tahun. Bohaskaya monodontoides, kerabat purba paus beluga yang hidup di perairan hangat. Pada tahun 1969, para ilmuwan menemukan sebuah fosil tengkorak di Virginia, Amerika Serikat. Awalnya, mereka mengira fosil itu milik paus beluga purba. Namun setelah diteliti lebih lanjut oleh George Veles Juarbe dan Nicholas Benson dari lembaga Smithsonian, terungkap bahwa fosil tersebut adalah spesies paus yang sama sekali baru. Spesies baru ini diberi nama Bohaskaya monodontoides dan penemuannya diumumkan dalam sebuah jurnal ilmiah khusus paleontologi vertebrata pada tahun 2012. Bohaskaya termasuk dalam keluarga Monodontoidae, sebuah kelompok paus bergigi yang juga mencakup paus beluga dan narwhal yang masih hidup hingga kini. Analisis morfologi pada tengkorak Bohaskaya menunjukkan ciri-ciri yang lebih primitif atau kuno dibandingkan kerabat modernnya. Misalnya, struktur tulang hidungnya tampak lebih sederhana dan ukuran tubuhnya pun lebih kecil. Diperkirakan panjangnya hanya sekitar 3 hingga 4 meter. Fosil ini diketahui berasal dari periode Pliocene awal, sebuah kurun waktu sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Dan menjadi bukti penting bahwa paus purba dari keluarga Monodontidae ternyata tidak hanya hidup di perairan dingin Arktik seperti keturunannya sekarang, melainkan juga pernah menghuni wilayah subtropis yang lebih hangat seperti di lepas pantai timur Amerika Utara. Temuan ini menunjukkan bahwa paus-paus purba ini memiliki kemampuan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan yang lebih hangat sebelum terjadinya perubahan iklim global yang mendinginkan suhu bumi. Para ilmuwan menduga bahwa penurunan suhu bumi secara bertahap selama periode Pliocene hingga Pleistocene
atau yang sering dikenal sebagai zaman es, kemungkinan besar menjadi pendorong utama migrasi atau perpindahan habitat paus monodontid ini ke wilayah Arktik. Perpindahan ini bisa jadi disebabkan oleh upaya menghindari persaingan dengan jenis paus lain atau karena sumber makanan utama mereka berubah akibat lautan yang semakin dingin. Gigi megalodon raksasa, bukti predator laut terbesar dalam sejarah. Megalodon dikenal sebagai pemangsa laut paling besar yang pernah menghuni bumi. Merajai lautan dalam periode waktu yang sangat panjang, yakni sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu. Pengetahuan kita mengenai hiu raksasa ini sebagian besar didapatkan dari penemuan fosil gigi-giginya, karena kerangka tubuhnya yang tersusun dari tulang rawan sangat jarang bisa bertahan lama untuk menjadi fosil. Gigi megalodon ini tergolong sangat umum dan sering ditemukan terdampar di pantai-pantai di seluruh dunia, kecuali di wilayah dingin Antartika. Sebaliknya, penemuan fosil bagian tubuh lain seperti vertebra, serta potongan-potongan fosil tengkoraknya termasuk sangat langka. Karena ketiadaan fosil kerangka yang lengkap, ukuran dan kebiasaan hidup megalodon seringkali diperkirakan oleh para ilmuwan dengan cara membandingkan dengan hiu-hiu modern. Namun tentu saja perkiraan semacam ini mungkin tidak sepenuhnya akurat. Penemuan gigi-gigi megalodon memberikan banyak petunjuk penting mengenai ukuran dan kekuatan luar biasa dari predator puncak ini. Ukuran giginya saja bisa mencapai panjang lebih dari 18 cm, jauh lebih besar dibandingkan gigi hiu putih besar yang hidup saat ini. Bahkan, penelitian yang lebih baru menunjukkan kemungkinan megalodon bisa tumbuh hingga panjang 24,3 meter, melampaui perkiraan sebelumnya yang berkisar antara 18 hingga 20 meter. Kekuatan gigitannya diperkirakan berada di antara 100.000 hingga 180.000 Newton, sebuah satuan ukuran kekuatan yang diperkirakan cukup dahsyat untuk menghancurkan sebuah mobil. Fakta ini mengungkap bahwa megalodon adalah pemangsa yang sangat tangguh, mampu memburu mangsa-mangsa berukuran besar seperti paus dan lumba-lumba pada masanya.